Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena kami percaya bahwa di dalam kebenaran firman-Mu lah terletak kehidupan kami. Dalam kebenaran sabda-Mu lah terletak kekuatan-kekuatan kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus hadir atas kami, mengurapi hati dan akal budi kami, sehingga kami dapat menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Mazmur 16, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang berkata demikian. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bila kiranya setiap kita boleh berbahagia, karena kita menerima dan memahami sabda Tuhan, terlebih kita dimampukan untuk melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di atas kendaraan yang saya tumpangi di satu sore, sayup tapi terdengar dengan pasti seorang ibu berteriak dengan suara lantang, "Ya Pak, di sana mereka binasa oleh karena virus corona, tetapi kami di sini bisa jadi kami akan mati karena tidak ada yang kami makan." Situasi itu terjadi atau keluhan itu terjadi rupa-rupanya. Itu merupakan sebuah jeritan ibu-ibu pedagang sederhana, pedagang kaki lima, pedagang yang ada, yaitu pedagang sayuran di pasar. Sebuah jeritan dan sebuah keluhan oleh karena situasi dan keadaan yang terjadi. Mereka harus membatasi aktivitasnya, mereka harus mengalami situasi krisis oleh karena kebutuhan hari lepas hari yang sangat sulit untuk didapatkan. Ya, sebuah gambaran sederhana atas apa yang sebenarnya juga dirasakan oleh begitu banyak orang oleh karena pandemi corona yang telah menjadi krisis ekonomi di berbagai macam tempat. Bukan hanya dialami oleh pengusaha kecil, bahkan pengusaha-pengusaha besar pun mereka juga sedang menjerit. Mereka juga sedang meratap oleh karena situasi yang berat yang sedang dialami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada situasi dan keadaan yang lain mungkin sebagian orang juga mulai bertanya, apakah Tuhan tidak mampu mengalahkan situasi yang ada? Apakah Tuhan tidak mampu menyingkirkan pergumulan-pergumulan yang ada? Atau jangan-jangan Tuhan sedang abai terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguhkah Tuhan abai dengan situasi krisis yang sedang kita alami? Sungguhkah Tuhan tidak lagi punya daya dan kuasa untuk menolong kita dan memampukan kita untuk keluar dari situasi-situasi yang ada? Saya tetap memiliki sebuah keyakinan bahwa saat ini pun Tuhan sedang menangis bersama-sama dengan kita. Saat ini pun Tuhan sedang prihatin bersama-sama dengan kita. Tetapi dalam tangisan dan keprihatinannya itu, yang pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang pasti Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tapi Ia sedang berjalan dan berjuang bersama-sama dengan kita. Kenapa? Oleh karena di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10, di sana dikatakan dengan begitu jelas oleh sang pemazmur. Dia ungkapkan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur selaras dengan apa yang disaksikan oleh Yeremia. Ketika pada satu kesempatan Yeremia berkata bahwa rancangan Tuhan memang bukan rancanganku, jalan Tuhan memang bukan jalanku.
tetapi yang pasti rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sang pemazmur dengan begitu jelas dia juga ungkapkan, Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati. Kebangkitannya, kemenangannya atas maut menjadi bukti nyata bahwa kuasa maut telah ditaklukkannya. Kuasa yang begitu disegani, kuasa yang begitu ditakuti banyak orang, nyatanya bisa dikalahkannya. Dan kebangkitannya menawarkan sebuah kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu dalam keyakinan inilah kemudian kita berani untuk berharap. Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati. Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia yang penuh dengan keputusasaan, dunia yang tiada harapan. Tetapi yang Tuhan sediakan adalah kehidupan. Yang Tuhan sediakan adalah pengharapan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita bersama-sama terus menyerahkan segenap hari-hari kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan lebih daripada itu, di dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati, kepada dunia keputusasaan, tetapi Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Dan di dalam tangan kuasa Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam tangan kanannya ada nikmat yang senantiasa. Ketika kita melihat rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan ini, maka sebenarnya kita boleh dimampukan untuk melewati situasi krisis yang sedang terjadi, situasi keprihatinan yang sedang terjadi. Tetapi mari kita juga sadar, ini berarti sebuah panggilan dan ajakan kepada kita untuk tidak hanya sekedar meratap dan berkeluh kesah, tetapi ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan untuk kita datang juga lebih dekat kepada Tuhan. Bekerja iya, berusaha iya, belajar iya, tetapi jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah yang sebenarnya juga diajarkan oleh sang pemazmur. Di tengah-tengah situasi sulit yang ia alami, dia katakan dalam ayatnya yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Di tengah-tengah beragam keterbatasan yang ada, dari rumah, dari keluarga, dari kamar setiap anak-anak Tuhan, terdengar sebuah pujian. Situasi dan tempat dimanapun berada menjadi sebuah mezbah pujian bagi Tuhan. Jangan pernah lupa, kita memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Lalu yang kedua, ayatnya yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memandang Tuhan bukan memandang yang lain. Memandang Tuhan bukan memandang manusia. Memandang Tuhan berarti memandang pribadi yang telah memiliki rancangan yang baik itu. Karena hanya dengan memandang Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan. Dengan memandang Tuhanlah maka kaki kita tidak akan digoyahkan. Mari kita belajar dari sang pemazmur. Ada kalanya aktivitas yang terbatas justru membuat kita boleh semakin berfokus pada satu hal. Dan semoga itu adalah fokus kita adalah memandang Tuhan, bukan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika mampu memuji nama Tuhan, ketika mampu senantiasa memandang kepada Tuhan, maka kemudian sang pemazmur menambahkan satu hal, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Inilah yang menjadi harapan kita. Tuhan tidak membawa kita kepada kematian, tetapi mengantar kita kepada jalan kehidupan. Tuhan tidak mengantar kita kepada jalan kematian atau keputusasaan, tetapi membawa kita kepada jalan yang penuh dengan harapan. Oleh karena itu mari kita senantiasa tetap berharap sukacita di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa tetap memandang kepada Tuhan. Dan mari kita senantiasa bergandengan tangan untuk mewujud nyatakan pengharapan dan kehidupan di dalam Tuhan itu. Tuhan memberkati. Mari tibalah waktunya untuk kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh percaya Engkau bukan hanya menciptakan kami di atas muka bumi ini, tetapi lebih daripada itu Engkau menciptakan hari-hari kami saat ini maupun masa depan kami.
Dan itu berarti ada sebuah rancangan kehidupan yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Biarlah kami mampu untuk mensyukurinya ya Tuhan. Dan kami mampu untuk mengimaninya dalam perjuangan kehidupan kami hari lepas ke sehari. Pada kesempatan yang baik ini izinkan hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit dan lemah tubuh, untuk pemulihan Ibu Lumban Gaul, untuk pemulihan Ibu Prasetyo, untuk pemulihan Ibu Budi Santoso, untuk pemulihan Ibu Mimin Setiawati, Ibu Siti Utami, dan juga saudara kami yang lain. Teristimewa mereka yang saat ini sedang dirawat oleh karena COVID-19. Tuhan melawat mereka dan memberikan kekuatan bahkan pemulihan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, setiap anggota masyarakat yang saat ini sedang bergumul oleh karena kebutuhan ekonomi mereka yang sementara waktu ini terbatas pemenuhannya, bahkan mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang standar untuk hari ini. Tuhan melawat mereka. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber penghidupan. Tuhan juga memberikan mereka ketabahan dan kesabaran. Dan biarlah Tuhan mengetuk setiap pribadi-pribadi dermawan yang boleh tergerak untuk menopang, yang boleh tergerak untuk berbagi. Karena kami percaya bahwa situasi ini tetap akan bisa kami lewati dalam semangat jiwa saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Tuhan, dalam studi mereka dimanapun mereka berada, dalam setiap rancangan aktivitas belajar di rumah, Tuhan menolong. Biarlah mereka juga tetap boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi yang tinggi. Tuhan berkati relawan-relawan, aparat pemerintahan yang saat ini terus berjuang untuk menghentikan persebaran pandemi corona ini. Tuhan menjaga keselamatan mereka, tenaga medis, para medis yang melayani. Tuhan juga melawat mereka dan memberikan perlindungan bagi mereka. Bila dengan hikmat Tuhan mereka boleh melayani dengan baik. Kami percaya dan berharap bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian di sana, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, bahkan memelihara keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini, juga aktivitas kami sepanjang hari ini Engkau tetap menolong kami, supaya apapun yang kami jumpai dengan tangan dan kaki kami, apa yang kami dengar dengan telinga, apa yang kami lihat dengan mata, menjadi kesempatan untuk kami berjumpa dengan Tuhan, dan bersama-sama dengan Tuhan kami boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita boleh menjalani hari-hari ini dengan cinta kasih Tuhan.